Ini. Wah, aneh nih, naik pohon. Ternyata nih si Raja ini pakai naik-naik segala ke atas pohon. Gue tambah panik dong sama Ara, jangan-jangan apa si Raja mau bunuh diri atau gimana? Lalu si Ara pun udah nggak sabar, dia ngajak kita dan tim untuk langsung turun ngegerebek Raja di situ. Lo siapa? Lo siapa? Sampai suami gue nggak kasih lo bunga, lo siapa? Laki lo aja yang stres masih ngejar-ngejar gue. Nah lo siapanya? Gue suami istrinya. Tanya aja sama laki lo. Mas, lo siapa Si wanita itu pergi dan kita tanya pun dia tidak menjawab apa-apa. Kata dia, lo tanya aja sama Raja. Turun. Lu bisa naik gak bisa turun, keterlaluan lu. Maksudnya bantuin dong suami aku dong. Kok cowok apaan? Bantuin. Bantuin. Bantuin dong. Lalu setelah kita hampiri di atas pohon, Ara pun penasaran dan marah-marah ke Raja. Dan lagi-lagi Raja menjelaskan bahwa Kamu ngapain sih mas di pohon? Itu cewek siapa? Itu temen aku. Teman kamu. Enggak, kamu ngapain kasih bunga tuh sampai berlutut ke dia sih? Ya. Siapa? Siapa lagi pokoknya mas? Itu aku ada suatu urusan, tapi kamu nggak boleh tahu dulu sekarang. Ntar aku jelasin ya, pokoknya kan udah berkali-kali aku bilang seperti itu. Kamu harus sabar dong. Itu 3 cewek loh mas, itu cewek ketiga loh mas. Ya udah, sekarang kamu ikut pulang. Ya mas, jelasin dulu dong mas. Aku nggak mau kamu ikutan ini lagi. Mas. Nggak, udah mas. gak lama kemudian Raja pun memaksa Ara untuk ikut pulang. Waktu mereka lagi siap-siap naik motor, gue sempat denger percekcokan antara Ara dan Raja. Dan Raja sempat bilang kayak gini, Kamu pokoknya kasih pelajaran di rumah itu kan. kita ikutin aja nih mas, aku khawatir loh. Saya dia ngasih pelajaran apa, ngajarin pelajaran apa? Apa dipukul atau diapain kan? Takut, ayo. Saya masih nggak setuju sih sama Nesa. Kenapa kita disuruh ngikutin mereka? Toh mereka udah pulang ke rumah, udah malam, biarin aja. Mereka kan suami istri. Nesa masih takutnya terjadi KDR. Ngapain sih Nes masih diikutin sampai rumah gini? Jaga jarak. Dia teriak nih. Itu dari mana dia teriak? Dia masih pakai clip-on ya. Oh iya Oh dia bener. masih pakai mic di bajunya ya? Betul kan Mas Uya? Kedengeran. Aku bilang Teriak juga apa? Ini suaranya dengerin. Oh iya Nes, bener Nes. Ayo. Ya ini Tuh kan. wah, KDRT nih kayak ini. Tuh kan aku bilang juga apa? Ayo. Kita turun dan di situ kelihatan mereka lagi kayak chaos, kayak lagi panik. Saya langsung melindungi Ara. Saya langsung bertanya kepada Raja, lu ngapain istri lu? Dan Raja malah marah sama saya. Lu ngapain istri lu? Lu ngapain istri lu? Lu nunjuk-nunjuk, lu ada urusan ya. Ada urusan lah, dia klien gue. Dan gue tanggung jawab karena gue teringat dia teriak. Enggak, sekarang gue tanya. Lu jujur, udah percaya lu sama jujur kamu diapain? ya. Lu Kamu diapain? dipukul nggak? Dipukul nggak? Enggak. Tadi lu teriak, lu jangan bohong. Iya, aku teriak. Lo harus jujur. Ada paketan teror di depan rumah aku lagi. Loh, jadi kamu teriak gara-gara ini, bukan gara-gara dipukul? Lu gimana sih, Nes? Lu dengernya apa lu tadi? Ya, tapi kan bener teriak. Teriak lu tahu teriaknya apa? Oke, sorry. Sorry, gue minta maaf, sorry. Oke, apa nih? Maksudnya apa nih? Ya, kita juga nggak tahu pas nyampe rumah tiba-tiba udah ada ini terus juga udah ada itu. Kita sih belum buka ya mas. Coba. Itu apa? Dan di situ terlihat Raja sedang memegang seonggok kepala dengan rambut kepalanya aja. Ini jangan-jangan kayak yang tadi ya? Iya kayak biasa. Ya aku dapetin mas akhir-akhir ini. Itu kepala boneka siapa dan siapa yang ngirim? Serem banget sih. Apalagi disertai sebuah teror, kertas bertuliskan, cinta ini membunuhku. Mas maksudnya ini apa? Kamu selingkuh? Kamu bikin orang sakit hati, hah? Sampai kita dikirim beginian. Dan Raja pun tiba-tiba dia bilang, Ini teror juga. Iya aku diteror mas, tapi aku takut. Maksudnya, jadi kamu juga nerima teror? enggak maksudnya? Iya, aku juga selama ini dapat teror, makanya aku juga bingung. Enggak, sorry. Lu selama ini dapat teror juga? Iya, Kok kamu nggak cerita sih mas kalau kamu diteror? kamu juga kenapa main cerita? Kamu biasa diteror di mana? Aku di kantor, kamu di rumah. Aku tiap hari di rumah mas. Nah ini nggak ada komunikasi. Lu nggak cerita karena takut suami lu marah. Lu juga kenapa nggak cerita? Ini nih contohnya nih. Ini aku dapat terornya nih. Diamu dari takut tuh kan mas, itu siapa?
Gak mungkin dong mas, orang lain. Berarti nih kalau foto kalian diginiin berarti ada yang nggak suka sama hubungan kalian berdua. Siapa dong mas? Bahagiamu deritaku ini kan foto kalian berdua nih kan? Iya. Ini kamu udah punya siapa gitu yang kamu kenal nggak yang saya Mas, semua rahasia aku juga kamu tahu. Kamu kali kan dulu kamu playboy. Mungkin mantan kamu kali yang dulu, coba dong kamu ingat-ingat. mantan aku? Mantan kamu kali Tommy. Nggak mungkin, kamu kan playboy, ini pasti mantan kamu bukan mantan aku. Nggak Ini mungkin. pikirannya jangan saling ribut, berarti lo diteror juga. Lo mendapatkan teror juga, lo mendapatkan teror. Berarti kita mesti cari tahu nih. Teror itu bisa jadi dari masa lalu lo, ya bisa jadi dari masa lalu lo. Sekarang yang paling potensi atau paling memungkinkan siapa nih? Jadi siapa yang diteror, siapa yang meneror nih? Apakah dua-duanya suami istri ini sama-sama diteror? Yaudah, kamu cerita aja deh. Ya kamu juga nggak cerita mas. Udah. Sekarang pulang. Sekarang kamu cerita. Mas semuanya. jangan gitu dong mas. Aku pengen tahu. Ya Raja ngusir kita dan kita merasa ini udah aman karena kita tidak melihat ada KDRT. Berarti suaminya dapat teror kan? Dua-duanya. Apa? Tutupin pagar. Ya Allah mas, udah diusir, disuruh tutup pagar lagi mas. Ya udah, nggak tinggal aja sini deh. Ayo, yuk. Tutup mas, pagarnya mas. Pagarnya mas. Ayo mas, cepetan. Aku jadi suaminya dia sih, apa aku tutupin pagar dia panik. Hari berikutnya kita menuju ke rumah Ara, pelapor kita. Di situ kita punya strategi. Ara bingung ngapain kita di situ. Saya jelaskan. Gini, mungkin kamu bingung. Gimana kita mau mengetes kesetiaan suami kamu di rumah kamu sendiri? Iya. Jadi gini, kamu kan kemarin cerita setiap weekend suami kamu tuh pulangnya nggak malam kan? Iya. Jam 8, setengah 8 udah pulang ke rumah. Artinya nih kan kita sekarang maghrib nih. Iya. Ya jam setengah 7, artinya sejam, 1,5 jam lagi suami kamu akan pulang ke rumah. Iya. Cuman weekend doang suami kamu pulang ke rumah. Iya cuma weekend doang. Dan- Kapan dan- jam setengah 8 atau jam 8 ya? Oke, pertanyaan pertama adalah suami lu weekend masih kerja? Nggak mungkin dong, ya kak? Nah berarti dia dari mana? Nah, kedua, kenapa kita pengen di sini? Jadi sekarang lu coba telepon suami lu. Tadi kan suami lu akan pulang nih. Lu telepon bilang malam ini lu nggak nginep di sini. Lu nginep di rumah orang tua lu. Jadi kita kan bisa tahu saat lo nggak di rumah, laki lo ngapain. Ngapain? Oh, oke. Dan nanti kita punya agen penggoda, tapi nanti gue ceritain.